Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerimaan peserta didik baru. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Reida Audina, Salsabila Farah, Salsa Yuniasari, dan Zenita Bilkis. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yaitu pengertian penerimaan peserta didik baru, yang kedua ada perencanaan peserta didik baru, yang ketiga ada kebijakan penerimaan peserta didik baru, yang keempat ada prosedur penerimaan peserta didik baru, dan yang kelima ada problema penerimaan peserta didik baru. Pengertian penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB merupakan penerimaan peserta didik baru di sebuah lembaga pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah. Sebelum PPDB dilakukan, hendaknya sebuah sekolah melakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu, agar proses PPDB dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Penerimaan peserta didik merupakan gerbang awal yang harus dilalui peserta didik dan sekolah dalam menyaring objek pendidikan. PPDB merupakan peristiwa penting bagi sebuah sekolah karena peristiwa ini merupakan titik awal dalam menentukan sukses tidaknya usaha di sebuah sekolah yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik baru diselenggarakan dengan berpegang pada 4 asas, yaitu yang pertama secara objektif, kedua secara transparan, yang ketiga secara akuntabel, dan yang keempat tidak adanya diskriminasi. Yang kedua ada perencanaan peserta didik baru. Perencanaan ialah kegiatan yang rasional untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas yang memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan siswa di sekolah, baik sejak siswa memasuki sekolah, selama di sekolah, maupun mereka akan lulus dari sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik dimulai dengan perkiraan, rumusan tujuan, kebijakan, penyusunan program, menyusun langkah-langkah, penjadwalan, dan pembiayaan. Sebelum melangkah pada proses ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu sensus sekolah dan penentuan jumlah siswa yang diterima. 1. Sensus sekolah. Sensus sekolah yaitu pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah. Fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Fungsi khusus sensus sekolah menurut Yeager dalam Imron antara lain menentukan layanan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan, menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program sekolah, menilai pelaksanaan kewajiban belajar, mengumumkan jumlah anak yang masuk sekolah, menempatkan anak-anak yang keluar masuk sekolah, menyajikan data jumlah anak yang masuk sekolah, mengecek anak yang masuk dan tidak, mengatur pengelompokan peserta didik, memperluas lokasi tanggung jawab orang tua, mengecek anak usia sekolah yang bekerja, mengecek kondisi rumah dan memperbaiki hubungan sekolah dan rumah, memberikan pengertian dan menyajikan informasi tentang sekolah, menemukan kasus ketidakhadiran di sekolah, mengecek sebab-sebab keterlambatan. Dengan adanya sensus sekolah, maka akan diketahui dan didapatkan school size. School size adalah perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Rumus school size SS sama dengan JP per JS. Keterangan SS sama dengan school size, JP jumlah peserta didik, JS jumlah sekolah. Setelah ukuran sekolah didapatkan, lalu dihitung class size. Class size yaitu hasil perbandingan jumlah kelas dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Rumusnya CS sama dengan P per K. CS sama keterangan, CS class size, P jumlah peserta didik, K jumlah kelas. Ukuran kelas yang ideal secara teoretik adalah berkisar antara 30 sampai 35 orang peserta didik. Namun kebijakan pemerintah mengenai ukuran kelas di sekolah kemungkinan berbeda bergantung pada jenjang pendidikannya. 2. Penentuan jumlah siswa yang diterima. Sekolah sebelum menerima siswa baru terlebih dahulu harus menentukan jumlah siswa yang akan diterima. Dalam hal ini, sekolah harus menentukan proyeksi siswa yang akan diterima yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti jumlah guru, jumlah staf, jumlah kelas, jumlah siswa yang tinggal kelas, jumlah siswa yang mutasi, dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki.
Untuk menghitung daya tampung dapat menggunakan rumus DT sama dengan sigma B kali M dikurangi TK. Keterangan DT sama dengan daya tampung, B jumlah bangku, M muatan tiap bangku, TK tinggal kelas. Selanjutnya kebijakan penerimaan peserta didik baru, yaitu ada beberapa jalur sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Kemendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditunjukkan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sistemnya ada dua, yaitu promosi dan seleksi. Langkah selanjutnya setelah sistem perencanaan kesiswaan yaitu proses perekrutan siswa yang biasa disebut dengan penerimaan peserta didik baru. PPDB menjadi agenda rutin bagi siswa yang akan beralih ke jenjang sekolah lebih tinggi, baik dari TK ke SD, SD ke SMP, maupun SMP ke SMA atau SMK, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun. Tak jarang beredar informasi yang kurang valid di kalangan orang tua dan siswa terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan PPDB. Adapun tenaga administratif, sekolah harus mempersiapkan segalanya yang dibutuhkan saat penerimaan peserta didik baru mendatang agar semuanya berjalan secara terstruktur. Dalam sistem PPDB terdapat sejumlah jalur yang dapat digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jalur tersebut antara lain zonasi dengan proporsi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan sisa kuotanya untuk jalur prestasi, khusus SMP dan SMA. Namun tahun ini untuk jenjang SD, proporsi zonasi diperbesar menjadi minimal 70%. Selain itu, mulai tahun 2021, pemerintah daerah atau Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB. Meski demikian, ketentuan ini bersifat tidak memaksa. Sistem penerimaan peserta didik baru adalah suatu cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam cara, yaitu dengan sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi umumnya dilakukan pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kegiatan penerimaan peserta didik baru akan dikelola oleh panitia sekolah yang sudah ditunjukkan langsung oleh kepala sekolah, yang kemudian dilakukan pengelompokan dan orientasi, sehingga secara fisik, orientasi emosional peserta didik siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana sehingga kegiatan pembelajaran nantinya akan dapat dilaksanakan pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Beberapa kebijakan yang harus dilakukan yaitu meliputi sistem seleksi penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, dan prosedur penerimaan peserta didik baru. Ada beberapa kriteria untuk menentukan efektivitas sekolah, yaitu input, transformasi, dan pertunjukan. Dalam penataan dan pengembangan terdapat anggapan dasar dalam sistem sekolah yang menunjukkan hubungan antara setidaknya dua konsep atau variabel, yaitu satu, semakin memungkinkan struktur sekolah, semakin besar tingkat kemajuan kolektif. Dua, memungkinkan struktur sekolah bekerja secara tidak langsung melalui kolektif kemajuan sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa. Status sosial, ekonomi, dan prestasi siswa sebelumnya membuat kontribusi langsung terhadap prestasi siswa maupun kontribusi tidak langsung untuk prestasi melalui optimisme akademik. Selanjutnya, yaitu prosedur penerimaan peserta didik baru. Beberapa langkah-langkah PPDB yaitu satu, menentukan panitia, menentukan syarat-syarat penerimaan, mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi dan menyiapkan tempatnya. D. Melaksanakan penyaringan melalui tes tertulis maupun lisan. E. Mengadakan pengumuman penerimaan. F. Mengadakan pengumuman penerimaan. G. Mendaftar kembali calon siswa yang diterima. H. Melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala sekolah. Beberapa konsep penerimaan peserta didik baru yang terstruktur yaitu dengan membentuk panitia penerimaan murid, menentukan syarat pendaftaran, menyediakan formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran, menyediakan buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan menentukan calon yang diterima.
Dalam penerimaan peserta didik baru, tidak sekedar menerima siswa begitu saja, melainkan ada tahap-tahap penyeleksian yang harus dilakukan bagi calon peserta didik baru dengan tujuan institusional yang masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan siswa baru yaitu masalah kepanitiaan, persyaratan calon siswa, pendaftaran, tes seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan orientasi siswa baru. Beberapa prosedur penerimaan siswa baru yaitu pembentukan panitia PPDB, rapat penentuan siswa baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran siswa baru, seleksi peserta didik baru, penentuan siswa yang diterima, pengumuman siswa yang diterima, dan registrasi siswa yang diterima. Adapun pedoman yang harus diperhatikan yaitu 1. Waktu. Lembaga pendidikan yang akan menerima peserta didik baru harus mempersiapkan tanggal dan menyesuaikan kalender agar kegiatan terlaksana dengan tepat waktu. Yang kedua ada persyaratan. Pada tiap sekolah memiliki beberapa persyaratan dalam PPDB. Setiap sekolah memiliki persyaratan yang berbeda dalam mengenai besarnya uang pendaftaran, beberapa rata-rata nilai rapor, surat tanda tamat belajar atau ijazah, dan dokumen lainnya, dan foto yang harus dilampirkan oleh calon peserta didik. Yang ketiga adalah teknis administrasi. Setiap langkah dalam proses penerimaan peserta didik baru merupakan cara sekolah untuk mengetahui calon siswa yang sesuai dengan karakteristik. Adapun karakteristik sekolah dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk seleksi penerimaan. Adapun cara untuk menyeleksi calon peserta didik baru yaitu meliputi ujian, penelusuran bakat dan kemampuan, dan berdasarkan hasil ujian nasional. Dari kebijakan tersebut terhadap peserta didik baru akan mempertimbangkan calon yang akan diterima atau tidak. Yang terakhir yaitu ada problema penerimaan peserta didik baru. Problema penerimaan peserta didik baru adalah segala sesuatu yang muncul dan belum terpecahkan dalam proses penerimaan peserta didik baru yang harus diselesaikan. Menurut Imron, beberapa problema yang mungkin muncul pada proses penerimaan peserta didik baru yaitu 1. Adanya peserta didik yang memiliki hasil nilai tes, jumlah danem, dan kecakapannya sama. Mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan. Guna menentukan peserta didik mana yang diterima, hal demikian tidaklah mudah dan harus melalui proses filtrasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu adanya bantuan dari orang yang berpengaruh atau mempunyai jabatan. Adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih tidak memenuhi kriteria dibandingkan dengan calon peserta didik yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapat kesempatan dari orang yang mempunyai jabatan atau pengaruh tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah di mana sekolah tersebut berada. Yang ketiga yaitu terbatasnya daya tampung dan prasarana sarana sekolah. Sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi. Ketiga problem demikian haruslah dapat dipecahkan dengan baik dan bijaksana oleh kepala sekolah bersama dengan aparat sekolah lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.